Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu melihat satu kelompok manusia yang memukul kepalanya. Pecah bali, pecah bali, kepung lagi, pecah lagi. Ji Nabi apa gawe Jibril wong itu? Apa dia gawe? Siapa itu? Itulah perumpamaan amal umatmu ya Muhammad. Ngapo pula? Itulah umatmu yang galak males-malesan solat. Bukan tidak solat. Yang galak kagek-kagek sungkan-sungkan semayang, di jero neraka kayak bakal mecah kepala. Yang solat lagi mecah kepala. Dan kita tahu Bapak Ibu, solat ini bukan pintaan Nabi. Hadiah. Hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Jadi hadiah langsung dari Allah. Sebanyak perintah Allah di dalam Al-Quran, 30 juz dalam Al-Quran, dari Allah ke Nabi Muhammad, Jibril nganternya. Kecuali satu perintah dalam Al-Quran yang Nabi cuma ngembek dewek adalah solat. Sangkin murni dan hebatnya ibadat, itu adalah salat. Salat ini siapapun kita wajib sesuai dengan kemampuan. Cuman dituntut belajar. Kaget dulu nak mikir ke jadi imam. Bukan gampang jadi imam. Pilihlah pemimpin yang bisa jadi imam solat. Tak galau wong pacak jadi imam solat. Biar bapak pacak ngaji, belum tentu bapak pas jadi imam. Jangan dikira wong pacak ngaji itu boleh jadi imam, belum tentu. Tapi kalau jadi makmum untuk diri dia sawai, asal dia belajar. Ini dah pokoknya jadi imam. Ikra 4 belum tamat. Maco puntang panti. Bukan gampang. Jadi imam tu tidak gampang. Ya, harus dipelajari fasahannya, makharijal hurufnya, rukun solatnya, tata tertibnya, kehidupan dia bermasyarakat. Itu menentukan karakter jadi imam. Allahu Akbar. Ah ya, tak masuk. Tak masuk, yang miring-miring itu tak masuk. Untuk diri dia sah. Bapak dengar itu. Ada yang jadi imam di YouTube? Ada yang jadi imam YouTube? Ya? Ada presiden jadi imam di YouTube? Bapak dengar dia baca Fatihah. Yang bacaan macam itu nak dihebatkan jadi pemimpin. Yang di belakang dia jadi makmum tu, siapa yang nyuruh dia jadi imam? Kita tu walau disuruh orang jadi imam, ukur ilmu kita ni wak nang. Jangan tumpak di kongkong langsung nyambel. Hah? Jingok di YouTube tu nak. Model mah itu bacaan. Siapa nak ngesarnya? Kiai mana yang ngesarnya? Kalau untuk jadi imam, kalau untuk peribadi tak jadi soal. Karena Allah sudah nunjuk lisan kita masing-masing. Semua itulah. Uji ayah dulu ngomong, yang penting pik dia belajar. Dia belajar, dia nuntut ilmunya. Sudah berkali-kali dia belajar, masih tak baca nyebutnya, berarti Allah nunjuk atas itulah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim,
Maghdu, maghbu, ghairil maghdu, ghairil maghbu. Jadi kejadian di seberang sana. Kejadian seberang, bukan tidak kejadian. Belajar ini bukan dalam solat, tapi belajar macam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Hai. Uji yang ngajar, mana ilmu tu? Nah, dah kena terus. Galak jenuh. Ketika tidak dijadi imam, merajuk. Kalau kita jadi imam, bacaan kita salah, kesalahan diri kita mengakibatkan makmum mufarriq, bapak tahu, kita yang jadi imam ni berdosa. Mengakibatkan wong itu tidak jadi berjamaah. Kita ni zalim, menghilangkan pahala wong untuk dapat jemaah. Karena gara-gara kita ngimam. Nah itu. Maka itu cari guru ngaji. Kalau ada guru ngaji, mintalah yang paling pertama perhatikan suratul Fatihah. Karena solat apapun Fatihah itu wajib. Coba bapak ibu jawab galau di dalam hati. Tak usah dilapas ke. Tolong dijawab. Kalau tidak terjawab bapak, perlu fikir ke malam ni. Siapa yang ngesahkan bacaan Fatihah bapak semayang? Jawab di hati. Bapak ibu pernah menghadapkan ke kiai mana Fatihah anda? Ustaz, aku ni nak solat, tolong dengarkan Fatihah aku, benar apa tidak? Nah, dengan siapa yang pernah ngomong macam itu? Jawab di hati. Kalau belum, siapa nak nilai kita? Aku ni bapak kan ayahku meninggal be. Wong tua aku ni bapak, adek kacik sani ni nak imaknya. Kami ungdo ni misan. Cuman misan susun. Wong susun tu tidak batal wudu. Ibu acik sani ni, ayahku adeknya, ini ayuknya. Ayah tu meninggal be. Mana ayah tidak meninggal mungkin sampai malam ni belajar Fatihah tak selesai-selesai. Bapak kaget habis aku ceramah, tanya sama kacik sani, siapa Hasnuri tu? Bapak, ni banyak ada bapak kok mau kita. Alah kesarannya kalau ngaji dengan dia. Bukannya kita, memang kitanya dah acak. Maka gua ngomong ke tadi, tidak semua kita yang pacak ngaji, pacak jadi. Tak kalah. Ya, tak ada kalunya. Nak ada wongnya. Ini kapan tak dikongkong imam? Wah, tak aku masjid. Tak patom kan lo. Iya kan munu. Nak munu siapa? Iya kan nak munu. Ujung borina 3 mati malam ni siapa be? Nah. Dan solat ini bapak ibu tak bisa dimainkan. Dan ingat, jangan pernah kita berharap pahala dari solat. Kita nak nilai Allah, jangan. Ingat, solat itu hadiah dari Allah. Allah merintahkan solat, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya ditentukan. Ditentukan waktu solat itu, Allah menginginkan, Allah menghendaki melihat mano-mano hambanya yang mengabdikan diri kepadanya. Bahasa lain, solat itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Perbedaan orang beriman dan orang kafir, kata Nabi Muhammad, di solatnya. Bahkan man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihara.
siapa yang meninggalkan satu salat wajib tanpa uzur syar'i, kafir, selesai. Kata Imam Malik, tidak katik kupas lagi hadis ini. Yang tidak salat kafir. Bahkan pejabat, mulai dari RT, naik ke kelurahan, naik ke camat, wali kota, gubernur, menteri dan presiden, mesti mendera rakyatnya yang tidak salat. 3 hari dia tidak salat diperhatikan, maka pejabat di satu tempat boleh mendera orang ini dengan cara dipukul atau diusir dalam satu tempat yang jauh. Jangan jadi bumerang, akan ngerusak yang lain untuk tidak salat. Arti kata Bapak, wong yang tidak salat usir dari kampung. Mana nak ngusirnya Bapak? Yang tidak salat ada di jero rumah. Anak tidak salat dibela. Anak tidur nah, ji bapaknya, "Bu, bangunkan budak tu solat subuh." Ayah ni baru jam 4 ni lah dia baru balik, baru tidur. Kesian. Ha? Tidak solat subuh kesian? Benar tak? Tidak solat subuh kesian? Salah. Kalau misal kebakaran, ada kebakaran, anak kita tidur, kita tolongi, kita sentak ke apa kita talak ke? Ha? Kita gendong, kita embek apa kita diam ke? Ngapa diembek? Lah budak tidak salat tadi. Orang yang tidak salat, satu kali saja tidak salat, kumpulkanlah manusia di pojok dunia ni, Allah dah akan ngampun ke dosanya. Ada wong siko tidak salat, mati sedunia ni dikumpul ke doa ke dia, Allah dah ngampun ke dosanya. Nah, ini semayang tidak lagi hidup umur hidup. Semayang cuma naik gaya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu sunat. Tak usah solat, tak apa-apa. Jam 6 lah datang, takbiran pula. Allahu Akbar, Allah. Ujung siapa? Penyingok. Dengan pakai tajung abang, pakai apa jas, pakam, penyingok mamang ini. Jadi pengurus, Pak Mahabib Pak, tolong Bapak agak geser dikit, ini untuk imam. Oh ni marah Bapak, dia omong macam itu, ngisi-ngisi orang pulak. Kamu tuh tiap malam sholat sini, aku ni setahun sekali. Kamu tuh tiap malam sholat dina duduk sini, aku ni setahun sekali. Biarlah, ngapa? Masih lemak, jam 6 lah datang. Ini tangi jam 9, ngacau tak main raya. Oh ya, cut, ngomong ke anak bini, cep, mandilah baju, kita sholat. Bonglah balik, sholat apa? Hah? Coba Bapak, idza tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Maka itu masjid ini, masjid manapun, jadikanlah satu tempat untuk mengumpulkan umat supaya mereka galak solat dengan berbagai macam cara. Asal masjid rami. Ini lagi rami Bapak, dipermasalahkan di Yogyakarta ada satu masjid, setiap hari kasnya 0.
nihil setiap hari. Tapi masjidnya Bapak hebat bukan main. Ternyata disepakati oleh pengurus dan tidak menyalahi hukum syarak. Di masjid itu segala aktivitas dan fasilitas dicukupi. Ada dapur umum, segala wong solat dinjuk makan tiap waktu. Disiapkan kopi, disiapkan teh, disiapkan Milo. Di pagi hari habis solat subuh ada minuman, disiapkan internet, singgonya budak kami. Tapi waktu solat mereka solat galau. Selesai solat mereka menikmati fasilitas yang ada, makan minum niat, dan tidak menurut hukum syarak itu tidak ada larangan. Selagi dana masjid dikeluarkan untuk memakmurkan masjid, halal digunakan. Ini nak kami main ini, siapa tak senang? Pakai duit masjid. Tidak apa-apa. Masjid itu yang bagusnya dananya tu, kasnya tu nol. Itu baru masjid makmur. Kalau masjid duitnya ratusan juta, tidak makmur. Jangan bertepuk, jangan bertepuk. Katik guna bertepuk, tangan sakit. Ngapa macam itu? Berarti duit wong tidak jalan. Jalan tak dia dong? Oh, tapi Ustaz, kalau digunakan itu, kayak poya-poya, ya poya-poya biar wong kumpul semayang. Daya tarik. Giliran zohor. Giliran asar. Datangkan Ustaz ngajar, datangkan ngajar ngaji. Biar budak pacak belajar komputer, siapkan komputer. Ini apa-apa. Datang solat. Datang ngaji. Yang penting majinya kami. Di Jogja sekarang. Tapi di kalangan ulama sudah dibuka beberapa kitab Bughyatul Mustarsyidin dan segala macam, itu diperbolehkan. Kita ni takut tak mungkin yang namanya masjid tak bakal miskin. Tidak mungkin tidak terbayar lampu banyu. Tidak mungkin tidak terbayar. InsyaAllah ada je. Kenapa kita nak mencari pembenahan ibadah? Itu tadi aku tanya tahiyat apa Bapak? Fatihah baru. Selama ini kita salat wajib baca tahiyat. Tanya juga, siapa yang pernah dengar tahiyat kita? Tahiyat tu. Assalamualaikum. 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 Baca Fatihah mak negok godo anget. Godo anget, mana godo anget? Ada. Makan godo anget. Pisang anget. Ada. Tidak sah semayang. Ada yang ngejut-ngejut. Kawan nyambung joker. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna imam. Asyhadu alla imam. Astaghfirullah. Asyhadu, bukan asyhadu. Kalau asyhadu aku bersaksi, kalau asyhadu tu singo. Innoh. Ngobak nah. Uji kita ngapa main ni mengaji sampai April. Oh, model baru. Hulo. Nah. Sampai April. Lewat April balik pula. Haula wala. Betina ada 8 kelainan dalam solat. Pelajari bu. Bukan tidak perlu dipelajari. Solat cuat-cuit. Mak ketilat seluang. Mak
mak kinjeng cewek kenceng tum-tam. Ya kita lek cepet maji. Tuhan tak nanya saya nyes lah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru min 'amali, fa in fasadat fasada lahu sa'iru min 'amali. Pertama kali yang akan dibuka buku catatan amal kamu di padang mahsyar yaumul qiyamah bab salat. Kalau salat kamu dihitung bagus, bagus kalau amal kamu uji Nabi. Tapi kalau catatan amal kamu rusak, salat kamu rusak, semua amal kamu dihitung rusak kalau. Jadi bukan main-main bapak dengan salat. Jangan pernah ninggalkan satu kali pun salat wajib. Rukun Islam ada 5. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini Islam. Islam akan kuat jikalau dipegang dengan 5 hal. Pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, kelima haji bagi yang mampu. Nah, baru dia kuat. Tapi dari 5 ini pacak dibuka nanti kalau dia mampu haji. Kalau dia tidak ada mampu, buka. Buntu. Mana nak pergi? Apa nak padu ke? Sudah. Tak perlu berangkat haji, tak mampu. Cukup ngantar. Mau berangkat, kita balik. Namanya Haji Harun, wong naik kita tu. Kaget balik orang balik haji, kita dapat kopja putih. Mbak, namanya Haji Maklum. Makai kopja pergi belum lah, apa ngembek sunnahnya. Ini sunnah. Jika lepas masih kuat Islamnya, masih tercekel lah. Oh, puasa tu bagi wong yang sehat. Kalau dia penyakitan, tidak mampu, sudah tua, boleh tak puasa? Bayar fidyah. Oh, fidyah juga tidak mampu, miskin, tidak wajib, lepas. Zakat itu kalau dia ada kelebihan dari makan malam dan siang hari raya, ada kelebihan harta, wajib zakat fitrah. Kalau tidak ada, tidak wajib. Cukup dia nerima baik. Arti, dia tidak mampu, tidak wajib zakat. Tapi duit kau ini dah ajak lepas. Duit kau ini dah ajak lepas. Kalau duit kau ini dilepaskan satu, dia tidak akan kuat. Lepas Islamnya. Apa? Syahadat dengan salat. Syahadat dan solat tidak bisa. Bisa lepas solat itu sikok sebabnya sudah tidak sadar. Atau 6110 gila. Dah sudah nganteng mana? Habis tidak wajib solat. Selagi dia sadar, selagi dia ingat, wajib solat. Tidak baca tegak duduk, dacak duduk berbaring, dacak baring nguling, dacak baring, dia hormat waktu. Duit kau ini tak boleh lepas. Satu. Kedua bapak, di dalam satu solat, di dalam solat ada 4 rukun Islam. Tapi dalam 4 rukun Islam tidak ada solat. Di dalam solat ada syahadat, di dalam solat ada puasa, di dalam solat ada zakat, di dalam solat ada haji. Dalam syahadat tidak ada solat, dalam puasa tidak ada solat, dalam zakat tidak ada solat, dalam haji tidak ada solat.
Ngapa kau solat? Perintah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngapa kau solat macam itu? Nyontoh Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solat puasa, wong puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Solat tidak makan, tidak minum, puasa. Zakat membersihkan harta kita dan diri kita. Tidak sah solat kalau tidak ada wudhu. Zakat. Dan solat itu sama dengan pergi haji. Wong pergi haji pengen nyingok Ka'bah, tidak sah solat, tak ngadep Ka'bah. Dalam solat ada 4 rukun Islam. Jadi solat itu ibadat yang paling sempurna. Dan solat itu adalah ibadat jarak dekatnya antara hamba kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dinikmati. Kalau solatnya sudah nikmat, kalau solatnya sudah sempurna, aman. Disempurna ke pula selesai solat dengan munajat kepada Allah. Dalam hadis disebutkan ada 2 waktu yang doa dikabulkan Allah. Pertama, waktu berdoa di tengah malam. Yang kedua, berdoa fi kulli duburil maktubah, berdoa di setiap selesai solat wajib. Maka tu kadang-kadang habis solat ada 3-4 saf, berdebar berlari 3 saf. Tinggallah yang agak kuping kurang dengar. Ya Latif, Uya Kapi, Ya Hafiz, Juya Sa Allah, ya. Apa noleh ilangan lo? Kita ni bapak ibu, siang malam banyak problem. Ini ada satu nikmat dari Allah, janji liwat mulut Nabi Muhammad, berdoa selesai salat wajib itu dikabulkan. Ngapa tidak kita manfaatkan? Minta dengan Allah cak 10 menit, 15 menit, maca wirid, munajat, nak ngejer apa? Nak cepet-cepet balik, nak maca wirid lagi tu nak ngejer apa? Di rumah dah katik gawe juga. Paling ngawasi wong rumah yang barang lama tu lah. Agak bunting pula beranak. Nah, jadi manfaatkan kesempatan, dimanfaatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang bisa mendekatkan hati kita ke dengan akhirat, yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah, cuman sikok tempatnya majlis taklim. Cuman duduk macam inilah yang pacak marakkan hati kita di akhirat. Kalau lah metu dari majlis macam-macam dijaga sana, yang pikiran kalut kacau segala macam. Ya, maka itu inna salata tanha anil fasya wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Satu lagi, apa kata Nabi? As-salatu miftahul jannah. Solat itu kunci syurga. Segala kita kepengen galau masuk syurga. Syarat masuk syurga mesti ngawak kunci. Masing-masing kita bakal masuk pintu syurga, mesti ngawak kunci masing-masing. Tidak sepinjaman. Tidak sepinjaman. Dan kita kaget tak tahu kita liwat pintu yang mana, wallahu alam. Cik kaget minjem kunci acik be. Omongan acik. Kaget minjem kunci acik be. Acik jadi juga. Cuman bertemu apa duit kau? Tak tahu.
Sikok di meranjat, sikok damaran. Aja sago nyari carian. Mana sani kau? Nyari Taufik. Ai. Tak usah kau cari sani, di mana dah hilang. Tapi kalau ngawak dewek, aman. Masalah, masuk. Cocoklah kunci. Letek. Masuk. Oh, bidadari. Oh. Bidadari kayak nyambut kita. Woi, cantik bidadari. Cuman kita di akhirat dah bagus pula. Sok tinggi macam Nabi Adam. Kita di akhirat ke? Umur kita muda macam Nabi Isa 31. Badan kita keker macam Nabi Musa. Belagak kita macam Nabi Yusuf. Senyum kita indah. Tidak ada senyum yang paling indah kecuali senyum Nabi Muhammad. Itu ke ada di kita galau. Itulah bidadari itu galak tu. Menerai mak inilah mati. Uji bidadari nak mutang awak gai kau. Kita kayak digobak. Kita ni untung baik orang rumah galak. Ibu-ibu kayak mana ada yang gigi-gigi habis ini. Hati cantik belagak, bahkan kata Nabi lebih cantik dari bidadari. Cuman sabar di akhirat. Dunia jadilah dulu. Jahat mak ini dia berais terus. Sampai tergetak kacau. Kacau lagi ringam ngawah rai dia dah. Nah, jadi ibu bapak, satu-satunya ibadah jangan pernah tertinggal adalah solat 5 waktu. Jangan nian pernah berani ninggalkan solat 5 waktu. Apapun pekerjaan, serepot apapun, termasuk tanggal 17 April kaget. Yang jadi saksi, gentian solatnya. Takut kaget ada manusia-manusia siluman yang tidak amanat. Gentian solat, gentian. Bisa mungkin baik mereka yang tidak amanat tadi dari partai-partai yang tidak salat, atau partai Islam tapi Islam cuman KTP. Banyak manusia yang melanggar sumpah dan janji. Kita doakan Allah laknat mereka. Allah sengsarakan hidup mereka. Allah persempit kehidupan mereka. Kalau mereka tidak berbuat dengan adil dan benar, ya. Tapi kalau mereka berbuat dengan adil, amanat, jujur, kita doakan rezekinya luas, selamat dunia akhirat, anak cucunya jadi wong yang sukses kalau, ya. Karena kita khawatir kotak suara ini dari kardus, kita khawatir. Walaupun dia dari kardus pakai gembok, itu juga tidak masuk akal, ya. Kerupuk lagi maki wadah kahlek. Ini kotak suara. Cuman tak baca lah keputusan wong. Wong yang punya ketentuan hukum, kekuasaan. Mereka yang nyalankan. Cuman kita minta dengan keadilan, kita minta dengan kejujuran, kita minta dengan kebaikan. InsyaAllah ta'ala dengan modal solat ini dapat menghantarkan mereka dan kita sekalian menjadi orang yang amanah. Amin ya Rabbal. Semoga ada manfaat lebih dan kurang saya mohon maaf.